Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, buka suara soal kebenaran kabar satu dari 4 pelapor yang ditetapkan menjadi tersangka dan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah penyandang tunagrahita. Kabar yang beredar, penyandang tunagrahita tersebut diduga menerima penyiksaan atau perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, beberapa laporan terakhir kami tidak bisa menyampaikan secara spesifik karena memang dalam proses pemeriksaan di Komnas HAM, akan tetapi nanti jika ada perkembangan pasca kami melakukan pemeriksaan kami akan sampaikan, ucap Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia Anis Hidayah dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Memang kasus ini kan kasus lama ya, kasus 8 tahun yang lalu yang kemudian muncul atau viral kembali. Nah, seperti yang disampaikan Pak Uli tadi, bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 2016 silam atau September, jadi pasca peristiwa itu. Jadi kuasa hukum dari 4 terduga pelaku gitu ya, Hadi Saputra, kemudian Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Saka Tatal, waktu itu memang melaporkan ke Komnas HAM terkait dengan beberapa hal. Jadi pertama adalah penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum. Lalu yang kedua, pemaksaan pengakuan sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan ada dugaan penyiksaan. Termasuk bentuk-bentuk penyiksaannya seperti apa, itu disampaikan dalam pengaduan yang disampaikan kepada kami. Nah, pada saat itu kemudian kami menindaklanjuti pada tahun 2017, di awal 2017, tepatnya Januari 2017, dengan melakukan klarifikasi melalui Irwasda Polda Jawa Barat ya, terkait dengan peristiwa. Kami meminta beberapa informasi melalui pemeriksaan kepada para penyidik, terutama terkait dengan dugaan penyiksaan. Kenapa kami lakukan? Karena Indonesia kan sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada tahun 98, dan itu sudah menjadi hukum nasional. Dan kasus-kasus penyiksaan oleh aparat selama ini kan banyak terjadi berdasarkan pantauan Komnas HAM itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan atau dalam tahanan gitu. Sehingga itu secara spesifik kami minta informasi, termasuk juga bagaimana pada saat itu terkait dengan penghalang-halangan kunjungan keluarga. Sehingga kami mendorong adanya proses disiplin gitu ya, dan tindak pidana bagi pelaku penyiksaan berdasarkan konvensi KAT gitu, Konvensi Anti Penyiksaan, termasuk juga bagaimana memastikan hak-hak tersangka sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan tentu saja berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang standar penanganan anak dalam hukum, karena saat itu kan posisi mereka anak ya, sehingga tunduk pada SPPA gitu, Sistem Peradilan Pidana Anak gitu. Pada saat itu yang dilakukan Komnas HAM. Iya, jadi berdasar pengaduan yang tahun 2016 lalu sudah pernah kami tindak lanjuti pada tahun 2017, maka kemudian beberapa waktu yang lalu pasca kasus ini banyak menjadi perbincangan publik, Komnas HAM kembali melakukan pemeriksaan pemanggilan kepada para saksi. Kami tidak bisa menyampaikan siapa saja yang sudah kami periksa gitu ya, tetapi dalam waktu dekat kami juga akan melanjutkan kembali pemeriksaan untuk meminta informasi atau keterangan terkait dengan perkara ini kepada para pihak terkait. Kalau soal teknik ranah hukum, saya kira Prof. Ibnu yang akan banyak bicara. Kalau Komnas HAM tentu akan melihat pada aspek-aspek bagaimana kepastian pemenuhan hak kepada para pihak itu dipenuhi gitu ya dalam proses ini. Nah, terkait dengan apa yang kami mintakan kepada Polda Jawa Barat pada tanggal 20 Mei kemarin, Komnas HAM juga sudah kembali sebenarnya mengirimkan surat permintaan keterangan kepada Polda Jawa Barat terkait dengan penanganan perkara ini gitu ya. Seberapa jauh selama 8 tahun ini perkembangannya seperti apa, termasuk 11 menjadi 3, lalu perkembangan yang ke 3 orang DPO itu seperti apa, lalu yang informasi kedua yang kami ingin mintakan adalah bagaimana pemenuhan hak kepada hak korban dan juga keluarga gitu ya, karena ketika kasus ini viral, tentu ini menjadi pukulan kembali bagi para keluarga yang selama 8 tahun itu saya kira meskipun sudah ada proses hukum yang dilakukan, tetapi kan keadilan itu belum mereka terima gitu, sehingga bagaimana ini kemudian dikoordinasikan dengan para pihak terkait untuk memastikan bahwa korban dan anggota keluarganya tidak semakin mengalami penderitaan psikologis gitu ya akibat
viralnya kasus ini. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan profesionalitas dan kehati-hatian aparat penegak hukum, terutama selalu yang kami tekankan adalah kepolisian sudah memiliki peraturan polisi nomor 8 tahun 2009 terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia Ya. dalam proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan gitu ya, sehingga mestinya relevan dengan bagaimana prinsip-prinsip yang diatur dengan di dalam konvensi anti penyiksaan untuk tidak kemudian dilakukan seperti yang tadi juga sudah di-highlight oleh Prof. Ibnu gitu ya dalam Ya. meminta. Ya, seperti yang saya sampaikan, Komnas HAM kan saat ini sedang melakukan pemantauan atas proses hukum kasus ini gitu ya. Bahwa kami sudah memanggil para saksi beberapa orang dan akan kami lanjutkan dalam waktu dekat. Ya. Dan dalam proses itu juga kami selalu mengkoordinasikan itu dengan Polda Jawa Barat, meskipun kami juga sebenarnya sedang menunggu gitu ya klarifikasi yang akan diberikan oleh Polda Jawa Barat terkait dengan proses hukum dalam waktu rentang 8 tahun itu. Tetapi yang selalu ingin kami tegaskan adalah seluruh proses yang dilakukan oleh kepolisian itu menggunakan prinsip profesionalitas, kehati-hatian, dan bagaimana hak asasi manusia menjadi salah satu prinsip yang dipegang gitu ya. Karena berdasarkan pengaduan sebelumnya, beberapa pelaku itu melaporkan kepada kami adanya dugaan penyiksaan, sehingga ini kita berharap itu tidak terjadi keberulangan gitu ya dalam proses yang sekarang sedang berlangsung.